dan gue harus hormatin keputusan dia. Pas gue balas WA dia, tiba-tiba cuma checklist 1. Berkali-kali gue coba WA dan gue coba telepon, HP-nya udah gak aktif. 3 hari kemudian, gue coba nelpon ke rumahnya. Nyokapnya yang angkat. Dan nyokapnya bilang, maaf, Niken gak bisa diajak ngobrol dulu. Niken bilang buat sementara waktu dia mau ngehindarin gue. Jujur, gue kecewa banget. Sementara itu, gue yang masih marah atas sikap Kak Esther. Gue cuma bisa bersikap cuek dan bodoh amat sama dia. Setiap dia ngomong sama gue selalu ngebalesnya ketus. Lalu Kak Esther cuma ngebalas gue dengan senyuman. Ya gimana ya, gue kesel juga sama dia gitu. Karena masalah gue sama Niken ini terjadi gara-gara dia juga. Sebulan kemudian, entah angin apa, tiba-tiba kakak gue ngenalin gue sama temennya. Namanya Salwa. Orangnya cantik, adem banget kalau dilihat. Ya idaman cowok banget deh. Aneh banget sih, kenapa tiba-tiba si Kak Esther cie-ciein gue gitu ke Salwa. Udah tahu gue ini canggung di depan orang lain. Dan karena gue malu, akhirnya gue buru-buru balik ke kamar. Malamnya Kak Esther masuk ke kamar gue. Dia nanya ke gue, menurut gue Salwa itu gimana orangnya? Cantik gak? Dia jomblo loh dan siap menikah. Gue jawab, apaan sih Kak? Gaje banget sih. Dia pasti mau comblangin gue sama Salwa. Karena risih, akhirnya gue keluar kamar dan ninggalin Kak Esther gitu aja. Lalu gue banting pintunya. Kak Esther ngejar gue sampai ke ruang tamu. Tapi gue gak peduli. Saat gue ambil kunci motor dan mau cabut, Kak Esther datang lalu nahan gue sambil nangis. Dia bilang dia ngelakuin ini demi kebaikan dan masa depan gue. Pernikahan itu bukan hanya tentang bertemunya 2 orang lalu saling mencintai. Enggak, pernikahan itu tentang bertemunya 2 keluarga besar yang harus dipersatukan. Kak Esther gak mau gue ngalamin seperti apa yang bokap sama nyokap gue alamin. Katanya gue harus mikirin gimana nasib anak-anak gue nanti. Ketika diposisikan harus memilih keyakinan apa dan ikut siapa, apakah itu gampang? Enggak, saat itu juga gue diam dan memeluk Kak Esther. Gue minta maaf atas sikap kasar gue ke dia. Sekarang gue ngerti maksud dia selama ini tuh apa. Akhirnya kita berdua baikan. Kak Esther bilang dia tuh sayang banget sama gue. Gimana pun juga gue tuh tetap adik kecilnya. Oke, hari ini gue berniat ke rumah Niken buat mutusin hubungan ini. Lalu sepanjang perjalanan gue berpikir, kalau Kak Esther mau egois, bisa aja dia nyuruh gue buat pindah keyakinan. Toh Kak Esther dan Niken imannya sama, agamanya sama. Kalau seandainya gue pindah keyakinan, kita bertiga bakal akur. Masalahnya juga jadi selesai. Tapi Kak Esther gak ngelakuin itu. Dia ngasih gue hak buat memilih apa keyakinan yang gue mau. Sesampainya di rumah Niken, gue gak berani masuk. Gue gak nyiapin materi gimana caranya mutusin dia tanpa nyakitin perasaannya. Setelah kurang lebih 10 menit, gue lihat Niken keluar.